sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, kita jargon lagi yuk Kak. Oke. M-Talk 3. Take care yourself. Take care of your mental health. Nah, sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya yaitu self reward. Pertanyaannya adalah, menurut Kakak, apakah self reward dan seberapa pentingkah self reward itu? Menurut aku sih self reward itu apresiasi untuk diri sendiri ya. Jadi ketika kamu bisa mengasih target pada dirimu sendiri dan kamu bisa mencapainya, itu bisa menjadi perasaan bangga dan bisa menjadi motivasi untuk kamu melakukan hal tersebut. Self reward itu penting ya, karena itu kan buat bentuk apresiasi buat diri kita sendiri ya kan. Kita udah melewati tantangan yang sulit, melelahkan dan perjuangan yang panjang lah ya. Yaitu buat reward buat diri kita sendiri. Selanjutnya, hal apa yang membuat Kakak merasa senang dan dihargai? Yang membuat saya merasa senang dan dihargai adalah ketika orang tersebut atau ketika orang yang telah saya bantu mengucapkan dua kata, yaitu terima kasih. Itu sudah merupakan hal yang membuat saya merasa senang dan merasa diapresiasi sekali terhadap orang-orang yang telah saya bantu, begitu. Ya, itu dapat juara 1 di turnamen. Aku merasa senang dan dihargai ketika orang lain tuh mendukung semua kegiatan yang aku lakukan, baik itu di bidang akademis maupun non-akademis. Jadi aku merasa terdukung dan tersupport. Selanjutnya, bagaimana cara Kakak menyayangi diri sendiri dan bagaimana bentuk implementasi yang Kakak berikan? Kalau dari aku sendiri bisa dari itu ya, menjaga pola-pola kehidupan, dari pola tidur, pola makan, pola berolahraga, maupun bisa menjaga kesehatan mental dengan bermain. Bermain tuh bisa bermain game, bermain secara fisik seperti olahraga. Cara saya menyayangi diri saya sendiri adalah saya misalnya dalam fisik ya, saya berolahraga, kemudian menjaga pola hidup, kemudian saya juga bersepeda dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya dari mental, saya tidak akan membandingkan diri saya dengan diri orang lain. Kalau istirahat sih ya saya atur, makan juga saya atur, tidur yang cukup ya. Ya semuanya ada aturannya lah buat kehidupannya sehari-hari. Bagaimana kamu menanggapi perkataan orang lain terhadap diri Kakak? Ya kalau perkataannya itu baik ya dibuat motivasi, kalau jelek ya cuekin aja lah. Saya menanggapi perkataan orang lain, yaitu dengan lapang dada, saya sangat terbuka terhadap perkataan orang lain, entah itu bersifat kritikan atau bersifat positif. Ketika itu bersifat positif, berarti saya akan menggunakan kata-kata tersebut sebagai membangun motivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika perkataan itu yang dilontarkan adalah negatif, saya akan kesampingkan saja, dikarenakan hal itu akan membebani dalam hidup saya. Perkataan orang lain apabila itu membangun, maka aku akan dengerin dan akan masukin ke kehidupan sehari-hari. Namun apabila tidak mendukung, maka aku acuhkan. Lalu, gimana nih cara Kakak menyikapi sebuah kegagalan? Kalau aku dari kegagalan bakal mengevaluasi ya, apa sih penyebab faktor kegagalan itu. Jadi ketika kamu udah tahu faktor kegagalan itu, kamu bisa mengatasinya di kesempatan berikutnya. Tidur biar lupa kejadiannya. Menurut saya, kegagalan adalah proses untuk mencapai suatu keberhasilan. Jadi kegagalan itu menurut saya adalah sebuah rezeki bagi saya. Karena apa? Dengan adanya kegagalan, saya bisa untuk berusaha lagi. Saya bisa untuk memperoleh pengalaman lagi. Jadi dengan adanya kegagalan bukan segalanya bagi saya. Kegagalan itu bukan segalanya, kesuksesan juga bukan selamanya. Hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk terus melangkah dan memahami arti penting kegagalan. Karena kegagalan itu berawal dari sebuah tantangan, bukan dari sebuah zona nyaman. Selanjutnya, pernahkah Kakak tidak merasa bangga kepada diri sendiri? Tidak pernah. Enggak pernah. Yang pasti pernah, terutama ketika aku mengalami kegagalan, melihat keberhasilan orang lain tuh merasa membuat aku tidak bangga. Namun aku nggak berkecil hati ya, bisa berusaha ke depannya sehingga aku bisa merasa bangga terhadap diriku sendiri. Kita akan masuk ke topik terakhir yaitu self-care. Dan pertanyaannya adalah, apa yang Kakak ketahui tentang self-care dan sudahkah Kakak mengimplementasikannya? Kalau self care itu kan ya sudah penting lah. Saya sudah mengimplementasikannya ya dengan cara merawat diri, terus ya istirahat lah gitu. Intinya membuat tubuh kita jadi nyaman lah.
Menurut saya sendiri self care itu perilaku menjaga kesehatan diri sendiri ya, atau peduli terhadap diri sendiri, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik ya. Dan tentunya sebagai diri sendiri saya sudah melakukan self care terhadap diri sendiri. Saya sudah menjaga pola-pola kehidupan yang teratur, menjaga pola makan, pola tidur, berperilaku yang baik dan sebagainya. Jadi yang saya ketahui tentang self care adalah bagaimana cara saya untuk merawat diri saya sendiri dalam bidang jasmani maupun rohani. Jadi saya melakukan self care itu dengan cara berolahraga, kemudian makan makanan yang bergizi, dan saya juga menjaga pola hidup saya. Selain itu, apabila saya melakukan emosi atau saya merasa emosi, saya akan melampiaskannya itu pada hobi saya, begitu. Selanjutnya, bagaimana cara kakak untuk melampiaskan emosi dan apa dampak setelah melakukan hal tersebut? Ketika saya dirasa emosi atau dalam tubuh saya lagi emosi-emosinya, saya akan menepi terlebih dahulu, saya mencari tempat yang benar-benar tenang, saya minum air putih, dan saya menenangkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Karena apabila saya sedang dilanda emosi, terkadang pikiran itu kemana-mana, dan saya tidak akan mengambil keputusan dalam waktu saya emosi, karena itu akan berakibat fatal dalam diri saya. Dan saya berusaha untuk menenangkan diri saya terlebih dahulu, saya merenungkan mengapa sih tadi saya bisa se-emosi itu, mengapa saya bisa melakukan emosi seperti itu. Untuk melampiaskan emosi, tidur lagi. Tidur biar lupa kejadiannya aja. Jadi nggak diingat-ingat lagi. Biasanya kalau aku ngerasain emosi, aku langsung tidur ya. Kalau enggak aku cerita ke teman, jadi setelah melakukan dua kegiatan tersebut, aku bakal merasa lebih baik dari sebelumnya. Kemudian menjaga pola tidur, pola makan, serta berolahraga merupakan contoh kegiatan yang termasuk physical self-care. Apakah kakak juga melakukan hal tersebut? Pastinya sudah saya lakukan ya. Hal tersebut penting untuk menjaga kesehatan fisik, hingga saya dapat jalani kehidupan sehari-hari dengan fit dan bugar. Ya, saya melakukan itu ya karena kan ya atlet ya, emang harus menjaga kayak gitu sih. Kalau enggak ya enggak maju-maju biasanya. Baik, saya juga melakukan seperti pola makan, pola tidur, kemudian berolahraga. Itu saya lakukan karena untuk menjaga tubuh saya yang sehat. Ketika saya memiliki tubuh saya yang sehat, pastinya hal itu akan menjadi perisai yang besar bagi hidup saya untuk saya bisa membentengi rasa depresi saya, rasa stres saya, dan menjadikan diri saya menjadi sehat. Menurut kakak, seberapa baguskah kemampuan bersosialisasi kakak? Ya, saya kalau sosialisasi sih ya bisa buat bersosialisasi sama orang-orang sekitar biar ya enak aja kalau sama orang lain. Menurut aku bersosialisasi aku tuh cukup baik ya. Jika aku sudah cukup dekat dengan orang yang satu paham dengan aku, maka itu bisa bertahan bertahun-tahun ya. Nggak sekedar kenal doang. Menurut saya, kemampuan bersosialisasi saya sudah cukup baik dikarenakan saya bisa beradaptasi secara langsung di lingkungan yang baru bagi saya. Bagaimana cara kakak untuk mengembangkan kemampuan atau potensi dalam diri kakak? Saya mengembangkan potensi dalam diri saya, contohnya saja di dalam sekolah ya. Di sini kan ada ekstrakurikuler. Otomatis saya memahami dulu potensi saya itu seperti apa. Apabila saya sudah yakin dengan potensi saya, maka saya akan mengikuti ekstrakurikuler yang sama dengan potensi saya. Dalam ekstrakurikuler itu tidak hanya pengalaman ataupun wawasan saja yang saya dapatkan, tetapi di dalam ekstrakurikuler itu saya bisa mendapatkan banyak sekali relasi, bahkan pengalaman hidup orang lain pun juga saya dapatkan dalam ekstrakurikuler itu, dan saya bisa mengembangkan potensi saya dalam kegiatan ekstrakurikuler itu. Dari aku sendiri biasanya aku mencari dulu apa sih passion aku, dan setelah aku pikir-pikir maka aku bakal mendalami passion tersebut secara konsisten ya setiap hari. Jadi potensi tersebut dapat muncul dengan maksimal. Latihan Terus rutin ya, yang semangat buat latihannya lah aku biar semangat. Berikutnya, hal apa yang membuat kakak merasa gelisah dan negative thinking? Dan bagaimana cara kakak mengatasi hal tersebut? Biasanya aku takut ketika aku terlihat buruk di depan orang lain atau di depan khalayak umum ya. Ini kayak gimana kalau aku kelihatannya tuh nggak sebagus yang aku kira. Jadi biasanya aku mikir kayak, ya udah sih, yang penting aku sudah melakukan yang terbaik dari diri aku sendiri, hingga yang aku berikan tuh yang pasti 100% dari aku sendiri.
Hal yang membuat saya merasa gelisah dan negatif thinking adalah saya ketika berekspektasi lebih terhadap segala sesuatu dan kegiatan ataupun seseorang, itulah yang membuat saya negatif thinking terhadap seseorang. Ya, kurang pede, itu aja.